yang gimana Hmm. gimana caranya kita untuk cairkan wallet. Nanti di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita untuk masuk ke webnya, gimana cara kita RO, gimana cara kita redeem e-dolarnya. Terakhir nanti kita akan ada tanya jawab ya Pak Jul, dan mungkin nanti dibantu sama Pak Jul kita terakhir ada ilustrasi untuk bagaimana cara kita membuka websitenya. Mungkin Oke, itu Pak. baik. Oke. Oke, jadi ini ya teman-teman tentang apa yang kita akan pelajari malam ini ya dari Bu Widari. Yang pertama itu adalah tentang cara login untuk masuk ke member area. Jadi perusahaan ini punya web account gitu ya. Jadi web account ini kita bisa klik gitu ya. Nanti dari web account ini kita akan masuk ke login area gitu ya. Nanti di bahasan berikutnya kita akan berbicara tentang dashboard dan sistemnya Pohwe. Kemudian kita juga akan belajar tentang cara melihat bonus di e-wallet. Kemudian juga kita cara withdraw atau pencairan bonus kita seperti apa. Kemudian kita juga akan belajar tentang cara repeat order atau belanja ulang gitu ya. Repeat order ini banyak sekali keuntungannya buat orang-orang yang paham tentang bagaimana repeat order ini benar-benar menguntungkan ya. Jadi perusahaan tahu banget bagaimana cara kita agar kita bisa ibaratnya mendapatkan income juga dari repeat order gitu ya. Nanti seperti apa kita akan bahas juga. Kemudian malam ini juga kita akan bahas tentang bagaimana cara redeem e-dollar atau claim voucher product. Kemudian juga kita akan belajar tentang cara posting atau pendaftaran distributor baru. Oke, Bu Widari, kayaknya teman-teman udah nggak sabar lagi untuk Ibu membahas tentang materi-materi atau isi dari sharing kita malam ini. Kita lanjut. Baik. Silakan, Bu. Ya, Oke. Baik teman-teman. Pertama saya akan mengajarkan gimana cara kita login atau masuk ke member area ya. Eh, yang pasti di sini kita itu memang sudah terdaftar sebagai member dan dipastikan bahwa Anda itu sudah memiliki ID member dengan passwordnya. Untuk ID member, teman-teman yang belum tahu mungkin bisa tanyakan ke upline-nya langsung. Begitu juga dengan password awal yang dari kantor. Websitenya untuk Pohoe itu untuk buka akunnya itu adalah di ec.pohoe.com. Jadi teman-teman bisa buka dari Google Chrome, bisa diketik di pencariannya itu, di kolom pencarian itu diketik ec.pohoe.com ya, atau ec.pohoe.com. Next, Pak Jun. Nah, setelah kita mengklik websitenya, nanti akan tampil seperti di layar. Jadi caranya itu kita login dengan cara mengklik distributor ya. Next, Pak Jun. Nah, pada saat kita mengklik distributor, di situ akan tampak di layar bahwa kita ada bahasa atau bahasa ya. Di situ teman-teman bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Kalau mau Inggris ya kita klik di Inggris. Kalau bahasa itu dia muncul ke bahasa Indonesia ya. Jadi kita yang menyesuaikan apa yang biasa kita pergunakan. Contoh nih, kita mengklik dengan bahasa, itu nanti akan muncul dengan bahasa Indonesia. Setelah kita mengklik bahasanya, kita mengklik nomor ID distributor kita. ID-nya itu misalnya seperti tampak pada layar, itu ada ID 1234 sampai 8. Nah, jadi teman-teman itu mengkliknya itu dengan cara mengetik ID. ID itu adalah eh, ID yang dipergunakan untuk Indonesia. Mungkin kalau di Myanmar atau di negara lainnya berbeda kode awalnya. Tapi untuk kita yang di Indonesia itu dipergunakan ID 123 sekian tanpa spasi. Setelah kita mengklik ID distributor kita masukkan kata sandi. Biasanya awal itu kita diberi 8 digit angka 0 ya. Jadi nolnya dimasukkan 8 kali. Setelah kita memasukkan kata sandi kita, itu kita mengklik kode verifikasi sesuai dengan yang di layar ya. Kayak di layar tuh contohnya 3852. Itu diketik ya. Next, Pak Ju. Setelah semua kita lakukan,
Step kelima itu yaitu kita klik login. Begitu kita klik login, akan muncullah dashboard utama dari sistem POWE. Seperti yang tampak pada layar teman-teman. Jadi untuk login ke dashboard utama POWE sudah saya jelaskan. Untuk ilustrasinya nanti terakhir ya Pak Jul akan memberikan secara live bagaimana cara kita untuk mengklik. Tapi saya rasa di antara teman-teman yang ada di Zoom kali ini, saya rasa sudah pada tahu ya Pak Jul ya untuk mengklik ini, untuk mengklik websitenya POWE. Next Pak Jul. Ya. Nah, yang kedua, kita akan melihat bonus e-wallet kita. Jadi, next, pada saat teman-teman memposting member baru, nanti kita akan mendapatkan bonus. Bonusnya itu akan kita dapatkan 2 minggu setelah posting. Jadi pada saat kita posting di hari Senin sampai dengan hari Minggu, itu nanti akan muncul di e-wallet kita 2 minggu kemudian di hari Jumat. Jadi bonusnya mungkin teman-teman sudah dijelaskan sama upline masing-masing. Tampak pada layar yang di kotak merah itu, itulah e-wallet kita. Jadi setelah kita 2 minggu memposting, itu akan muncul senilai 7, ini ilustrasi ya, senilai 76,56 US dollar. Jadi e-wallet kita di POWE itu dalam bentuk US dollar, di mana per 1 US dollar itu akan dikalikan dengan 15.000 rupiah. Contoh, misalnya e-walletnya kita itu 76,56 US dollar, kita kalikan ke 15.000, akan dirupiahkan menjadi 1.148.400. Next, Pak Ju. Maaf ya teman-teman saya agak ngebut dikit, nanti terakhir baru akan ada tanya jawab. Yang ketiga yaitu cara withdrawal atau pencairan bonus. Next. Nah, di sini cara kita withdrawal atau pencairan bonus itu ada dua ya teman-teman ya. Ada lewat kantor dan ada lewat upline. Yang sementara saat sekarang kan kita melakukan lewat upline ya. Cuman saya menjelaskan yang lewat kantor. Jadi pada saat teman-teman akan mencairkan bonus e-wallet teman-teman, teman-teman mengklik di akun manajemen ya. Seperti pada layar ada tampak kotak merah, itu teman-teman klik ya, akun manajemen. Next, Pak Ju. Di situ nanti akan keluar muncul ada manajemen top up, ada manajemen penarikan, manajemen transfer, dan account flow. Next, Pak Ju. Jadi kita klik yang manajemen penarikan ya, kalau kita akan mencairkan ke kantor. Next. Kalau kita ke kantor, akan tampak seperti di layar ya, tampilan yang di web kita. Di situ kita akan klik penarikan yang di kotak merah. Nah, pada saat kita mengklik penarikan, nanti di sana akan muncul nama bank yang akan nama bank kita ya, yang akan tempatnya kantor mentransfer, dan nomor akun bank kita. Di situ teman-teman akan lihat ada jenis akunnya itu adalah e-wallet. Nah, jumlah penarikan pada saat teman-teman mengklik untuk pencairan ini, di situ nanti akan muncul berapa jumlah e-dollar teman-teman yang diterima, yang bisa teman-teman akan cairkan. Contoh, kayak tadi kan e-wallet kita 76,56, akan muncul di layar 76,56. Nah, sekarang tergantung dari teman-teman mau nge-withdrawalnya itu atau mau dicairkan tuh sebanyak berapa. Cuman di sini batas maksimal yang bisa teman-teman cairkan adalah 76,56. Kita klik di jumlah penarikan US dollar itu 76,56. Setelah itu mata uangnya apa yang akan kita pergunakan. Kalau kita ya IDR ya IDR. Next, Pak Jul.
Kalau di kantor, setiap penarikan kita akan dikenakan biaya administrasi sebanyak 1,52% ya, 1,52%. Nah, pada saat kita mengklik mata uang lokal, nanti maka secara otomatis eh, contohnya 76 US dollar yang kita cairkan akan terklik otomatis saat mata uang yang kita klik ya. Misalnya contohnya IDR ya rupiah yaitu akan muncul 111 sekian sekian sekian. Berarti sekian yang akan masuk ke bank, ke akun bank teman-teman yang didaftarkan. Next aja. Nah, setelah kita memasukkan semuanya, nanti teman-teman akan dimintain kode sandi ya. Di situ teman-teman harus memasukkan kode transaksi yang teman-teman punya. Next aja. Setelah itu, teman-teman mengklik menyimpan. Batas waktu maksimal melakukan withdrawal atau pencairan adalah pada hari Minggu jam 00 agar dapat ditransfer ke rekening Anda pada hari Selasa berikutnya. Jadi, pada saat kita mencairkan bonus melewati kantor, itu akan ada kena biaya senilai 1,52% dan akan ditransfer pada saat hari Selasa. Jadi butuh waktu. Itu cara kita mencairkan bonus lewat kantor. Next. Tapi sementara ini kita yang sering kita lakukan adalah kita mengklik dari kita meminta bantuan dari upline kita ya. Oh maaf teman-teman. Jadi sebelum kita ke selanjutnya, pada saat kita melakukan pencairan ke kantor, kita harus tahu nih, apakah itu berhasil apa tidak. Caranya itu adalah kita cek di proses withdrawal kita. Setelah kita menyimpan, next aja. Kita kembali ke dashboard ya, kita kembali ke awal. Di situ kita klik lagi akun manajemen, next aja. Dan kita mengklik account flow. Di saat kita akan mengklik account flow, nanti akan muncul di beranda. Next aja. Seperti ini ya, tampak pada layar ya, bahwa kita sudah melakukan penarikan e-wallet sebanyak 76,00 dan itu berarti sudah berhasil. Berarti kita tinggal menunggu nantinya dari kantor yang akan mencairkan ke rekening kita. Nah, seperti saya katakan tadi, kita juga bisa mencairkan lewat upline kita ya. Keuntungan kita mencairkan lewat upline adalah kita tidak dikenakan biaya. Cuman butuh waktu mungkin sehari ya, sehari. Di sini caranya itu kita klik account management lagi, kita cari kalau tadi lewat kantor kita withdraw lewat withdrawal management. Tapi kalau kita ke upline, kita mencari lewat transfer management. Next, Pak. Begitu kita mengklik transfer management, nanti akan muncul seperti di layar. Di situ kita klik new transaksi. Nah, pada saat kita mengklik new transaksi akan muncul di layar seperti ini. Tampak pada layar ya. Di mana ini saya sebagai contoh aja ya. Kita masukkan di payment user ID itu, kita masukkan nomor ID upline kita. Jadi teman-teman boleh bertanya ya, mungkin kalau dari The Champion akan terkumpul di akunnya Pak Jul, nanti teman-teman bisa menanyakan ID-nya Pak Jul. Begitu juga teman-teman yang lain. Begitu kita selesai menulis, mengklik ID upline kita, tempat kita tukar bonus, itu kita mengklik berapa dolar yang akan kita cairkan. Tulis nominal yang akan ditransfer pada titik. Jelas ya teman-teman ya, klik ininya. Untuk panah-panahnya udah jelas ya. Begitu kita
menuliskan nominal yang ditransfer, langsung kita masukkan transaksi password kita, dan terakhir kita klik save. Next aja. Begitu kita begitu kita mengklik save, kita langsung mencari ke account inquiry ya. Sama dengan yang tadi pertama saya jelaskan ke kantor, kita cek account kita berhasil nggak kita Transfer. lakukan transaksi untuk withdraw. Begitu terlihat di layar berhasil, itu teman-teman langsung screenshot ya, dan diberikan ke upline yang ID-nya saudara teman-teman kirimkan. Jadi nanti dari upline akan mengecek apakah benar akunnya, misal contoh Pak De Ame mengklik ke Pak Jul, apakah benar Pak De Ame sudah mentransfer senilai itu ke Pak Jul. Jadi itu tujuannya kita men-screenshot bukti transfernya. Next Pak Jul. Jadi untuk apa namanya, untuk pencairan seperti itu ya, tahap-tahapannya nanti dijelaskan lebih rinci sama Pak Jul lewat akun. Nah, yang keempat, yang ini yang penting ya, cara repeat order atau belanja ulang. Pada saat teman-teman membeli satu buah PMD, pasti kita diinfokan sama yang mengajak kita atau menawarkan kita bahwa di sini ada voucher senilai harga satu PMD kalau kita closing PMD, dan seharga satu PDP. Jadi disinilah kita bisa mengklaim voucher yang kita dapatkan dari kantor. Next, Pak Jul. Jadi repeat order itu fungsinya adalah untuk Pak Jul. Halo? Ya, Apa teman-teman dengar ya? dengar. Itu oh ya ya. Untuk mengklik repeat order itu untuk kan ada tuh di dashboard awal tuh ada silang-silang-silang. Nah, itulah fungsinya kita untuk repeat order. Fungsinya adalah untuk tidak mengurangi bonus e-wallet kita. Sebenarnya sih uangnya nggak hilang ya, cuman dia masuk ke e-dollar. Jadi biar uang kita nggak kepotong masuk ke e-dollar, maka kita harus melakukan redeem RO ya, redeem order produk. Caranya itu untuk kita nge-redeem repeat order itu adalah di manajemen bisnis, kita klik manajemen bisnis. Next. Nah, di sini nanti akan muncul ada pendaftaran distributor, ada tingkatkan pesanan, ada pesanan konsumsi berulang, ada permintaan pesanan, dan e-dollar redeem. Jadi, untuk kita repeat order, kita mengklik pesanan konsumsi berulang. Next, Pak Jun. Begitu kita mengklik RO, nanti akan muncul seperti ini ya di dashboard saudara teman-teman. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, pada layar tampak apa saja yang bisa di repeat order ya. Di situ akan yang saya tahu untuk repeat order itu adalah barang adalah minuman ya, minuman yang dari kantor seperti contohnya Oral Liquid, Rose Oligos Drink, Vohostrom, BLM ya, tapi saat sekarang BLM lagi kosong. Ada Kremasas, dan ada beberapa produk lainnya. Di situ teman-teman misal nih, kita mau klaim Oral Liquid, kita tulis berapa kuantitas yang akan kita beli ya. Misalnya satu, kita klik satu. Setelah itu kita scroll ke bawah. Next, Pak. Nah, setelah kita mengklik pesanan, kita klik lanjut. Begitu kita klik lanjut, nanti akan masuk, akan dimintai kita sandi ya, kata sandi transaksi atau password transaksi kita.
begitu kita masukkan transaksi kita, next Pak Jul, akan kelihatan ya apa aja yang kita order tadi. Contoh di layar itu ada Rose Oligos Drink, ada 2, Powe Oral Liquid ada 1. Setelah kita klik dan kita rasa benar apa yang kita order, kita klik buy. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita mengklik di sini tampak ada 28 dan 7 VV. Begitu kita mengklik repeat orders, contoh misalnya 28 BV, nanti begitu kita klik baik, akan masuk sebanyak 28 BV itu ke e-dollar kita. Itulah yang kita redeem, makanya dibilang buy one get one. Biar teman-teman nggak salah persepsi. Loh, katanya buy one get one. Tapi kok saya klik satu kok nggak kok dapatnya satu. Nah, disitulah kesalahan kita. Jadi setelah kita mengklik repeat order, misal 28 BV, nanti begitu juga akan masuk ke e-dollar kita sejumlah 28 BV itu. Nah, misal 28 BV itu $35. Berarti begitu kita mengklik repeat order kita sebanyak $35, e-wallet kita akan berkurang sebanyak $35 dan $35 tadi yang dari e-wallet akan keklik juga akan masuk ke e-dollar kita. Jadi itulah di sana teman-teman nanti harus melakukan redeem e-dollar dan terjadilah buy one get one free gitu ya teman-teman ya. Sementara sekarang ini banyak di lapangan yang kita dengarkan member-member tuh mengeluh katanya buy one get one free tapi kok nggak dapet. Nah, jadi kesalahan teman-teman itu adalah tidak mengorder lewat e-dollar. Sementara free kita itu kita dapatkan dari e-dollar atau istilah singkatnya uh, voucher kita redeem lewat e-dollar. Next Pak. Cara kita meredeem e-dollar itu adalah next Pak. Jadi caranya itu kita lagi mengklik manajemen bisnis next. Kalau tadi pada saat kita RO kita mengklik pesanan konsumsi berulang. Sementara untuk free-nya, untuk mengklaim vouchernya, kita klik dari e-dollar redeem. Next. Nah, setelah kita mengklik akan muncul di layar seperti ini, kita klik lanjut, next. Nah, di sini akan muncul juga seperti di redeem di repeat order ya, di RO ya. Kalau kita mau buy one get one, kita harus membeli sesuai dengan apa yang kita redeem di e-wallet. Contoh tadi kita ngeredeem 35 itu adalah Oral Liquid. Jadi untuk buy one get one, teman-teman mengklik juga Oral Liquid. Tapi tidak harus kita mengklaim satu yang sama ya, satu ya barang yang sama. Misal nih, teman-teman udah di e-dollar, di e-wallet mengklik Oral Liquid, ternyata teman-teman di e-dollar mau klik Rose Oligos itu boleh ya. Nanti akan ke kliknya itu bukan senilai dari 35 BV. Cuman berapa nilai BV dari Rose Oligos, sekian yang akan ke klik, sekian yang akan kepotong, sisanya itu masih ke save di e-dollar. Contoh-contoh barang yang bisa di redeem di e-dollar itu ada Oral Liquid, Rose Oligos, bahkan ada selendang ya. Waktu ini Bu Nyoman Landriani pernah klaim selendang seharga 205 BV. Next Pak Jul. Boleh nggak itu redeem PMD, Bu? Oh nggak bisa. Oh bisa Pak Jul. Redeem PMD tapi kan kita nggak dapat ini Pak Jul. Nggak dapat Nggak dapat ID. ID. Iya, Oh. kita kan rugi ya kalau kita ngeridim. Lebih baik kita, kalau saya sih anjurin lebih baik kita ngeridim ke Oral Liquid kan kita bisa jual.
buy Betul. one get one. Kita membeli dengan harga $35 tuh 525. Buy one get one. Dengan menjual dengan harga member pun kita kan udah untung Pak Jul. Ya, Sementara kita membelinya dengan setengah harga. selama voucher itu masih Selama berlaku ya. voucher itu masih nggak, voucher akan tetap berlaku sampai dia habis nilainya Pak Jul. Oke, setelah itu? Jadi setelah itu ya harus gini lagi. Ya, ya. Harus beli member lagi. Ya, setelah kita melakukan redeem e-dollar, apa yang kita mau cari, kita klik lanjut ya teman-teman. Next aja. Nah, seperti pada awal, baik transaksi apapun, pasti perusahaan akan meminta kita memasukkan kata sandi ya. Di situ letak safety-nya buat kita. Jadi pada saat orang lain mungkin tahu kita punya ID, tapi dia tidak tahu kata sandinya, itu dia tidak bisa melakukan istilahnya kecurangan ya. Karena kan Ya. selama ini banyak tuh yang bertanya, oh jangan-jangan upline saya gini, upline saya gitu. Enggak ya. Jadi kita emang pure safety untuk ini. Next aja. Setelah kita masukkan kata sandi, dan kita cek ya teman-teman, jangan lupa kita tetap mencek benar nggak kita punya ini. Biar nggak nanti teman-teman udah masukkan kata sandi, udah bilang ini loh, kok habis saya punya e-dollar, ternyata ada kesalahan ya, karena di sini sering ya kita ya namanya kita men-scroll itu kan kecepatan, ternyata ada ketekan apa, nanti itu harus dicek ya teman-teman ya. Setelah kita cek semua benar, baru kita klik baik. Next lagi. Oke. Nah, jadi teman-teman, cuman itu aja ya. Kalau cara posting dan pendaftaran distributor baru saya nggak jelasin karena kita juga belum dikasih wewenang ya buat posting, masih dibantu sama kantor karena takut terjadi kesalahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut dengan tanya jawab ya Pak Jul. Apa mau lanjut dulu cara kita untuk live Pak Jul? Beri gini untuk Oke. Plus dulu dong buat leader kita ya. maaf ya, belepotan. Gak apa-apa. Belajar, Kan ada belajar. sesi sesi tanya jawab. Iya, By the way, siap. saya mau welcome dulu ya berapa yang belum di welcome ya. Ada Bu Yuni, Banyuwangi, ada Bu Siti, kemudian ada Bu Jero Sukani, ada Coach Chandrawan Koni, ada Bu Aini juga, ada Citra, siapa lagi nih? Ada Ko Oke ya, Chandra. Hai Ko. Chandra. Wih, Oke, ada Wih, Bu Dayu Pak Widiawati Wayan. juga ya. Iya nih Oke, banyak nih. teman-teman, lanjut untuk yang mau bertanya. Barangkali ada hal yang sudah mau ditanyakan, monggo silakan dibuka dulu, mute, eh, silakan. Nanti ditanyakan kepada kita hal yang mau ditanyakan. Silakan, silakan ya, mulai di unmute ya, yang mau bertanya, silakan. Bu Widari, saya mau tanya, Bu. Ya, Bu Widari bisa unmute ya. Iya Kedengeran ya aja. Pak Bagus. Ya, oke, mengenai e-wallet kita dan Iya. e-dollar itu yang tadi disebutkan sama Ibu. Berarti Mm-mm. karena saya juga melakukan, cuman kayaknya buy one get one-nya itu saya baru ngerti kayaknya, Mbak. Coba dikoreksi, Bu ya. Berarti pada saat kita melakukan pembelian waktu itu saya PMD berarti kita sudah dapat eh saya Voucher, baru voucher itu ya sudah masuk di sana berarti. ya. Kemudian saya Sebenarnya, melakukan mm-mm. melakukan beberapa kali pembelian melalui e-wallet saya tuh. Ya.
kemudian katakanlah kita kayak tadi contohnya 35, nilainya $35, dolar. kemudian dia akan masuk ke e-dollar itu ya. Iya, betul. Kalau Ya, oh, tuh. pantas pantasnya saya Pantesan bingung kok banyak. ada dari mana uang e-dollar ini. Itu uang Nah, kita nanti juga. kalau idolarnya kebanyakan segera belanjain. Udah. Banyak. Itu kemarin saya bilang, tapi pembelanjaan e-dollar itu tidak tercatat sebagai pembelanjaan berulang ya berarti. Bukan. Bukan. Oke. Jadi e-dollar tuh bukan untuk Ya, belanjaan berulang. ya, Yang dari ya. Oke. e-wallet yang belanja berulang. Ya, oke. Saya mengerti udah sampai di sana. Oke. Terima kasih Oke. itu aja. Ya, Saya mengerti ya. Jadi kalau punya Ya, idolar, segera cairin, beliin produk, ya, makan, minum, biar ya. sehat, ya. biar saya Lalu jual, jual sebagian. jual. Saya cuman bingung aja ini dolar kok ada di sini nih apaan? Cuman saya lihat pelajari oh ternyata bisa di redeem ya. Udah saya redeem aja. Cuman Ah, kemarin pada saat kita NDO yang tanda-tanda merah itu karena kita tidak melakukan apa namanya Redeem. pembelanjaan berulang ya. Iya, betul. Oke. Wah, Dan ya, kita pada nanti itu akan dipotong ya Pak Bagus ya. Kalau kita hmm, misalnya nih ek-eknya udah 4 nih. Nah, ya. di minggu berikutnya Pak Bagus juga tetap tidak melakukan pembelanjaan, nanti akan kepotong. Dan Hmm, kepotong e-walletnya masuk ke e-dollar. Jangan salah hmm, ya nah, teman-teman ya. Jadi jangan pada saat sampai kita ngecek, hmm. jangan sampai kepotong iya, komisinya Oke. untuk komisinya. idolar. Karena kalau sudah kepotong, kita nggak bisa beli satu dapat satu. Mending sudah punya dolar di e-wallet, belikan senilai $30 kurang lebih kalau Hmm, kita beli 3 Ros Oligos hmm. atau kurang lebih sekitar 17 kali 3 kalau kita belikan Pohostrum. Nanti itu akan kembali ke e-dolar. $3. Nanti Kemudian e-dolar belanjain lagi. lagi Iya. itu jadinya Jadi satu. Ah, oke. Buy Jadi one get beli one. satu dapat Oke. satu. Contoh beli Ros Oligos 3 dapatnya 6. Nah, Ya. sekarang harga Ros Oligos kan $10, 150 Hmm. ribu. Kemudian masuk lagi 30, belanjain lagi, berarti dapat lagi. Jadi harga Ros Oligos itu 75 ribu, jual 200 Jual ribu, untung besar lagi. ya, Oke, oke. seperti itu. Siap, siap. Paham ya? Jadi Oh, ya, baru ya, jangan sampai kita ini di POW bilang nggak punya duit. Oke ya, jadi ya. kalau ada member nggak punya duit bilang, Pak Jul ini susah nih mau mau beli beli apa beli bensin aja susah. Nah, aduh, Anda nggak tahu bisnis berarti. Di POW kita bisa untung banyak. Hari ini aja saya ke acaranya Majelis Taklim ya yang tadi siang itu kita jualan 3 Ros Oligos. Saya jual berapa Ros Oligos? Saya jual 200 ribu. Berarti dapat 600 ribu. Nah, 600 ribu itu Ros Oligos dari mana? Dari redeem e-dollar. Berarti ya udah makan kita untuk konsumsi keluarga dapat, untuk uang bensin juga masuk lagi. Ya. Gitu loh ya. Jadi POW itu tahu banget cara kita untuk bertahan ya. Misal, oh ya untuk seharian, untuk operasional, manfaatkan e-dollar. Jadi jual tuh, Pohostrum jual, Ros Oligos jual. Jangan bilang nggak ada uang. Karena kalau di POW kita pasti akan banyak uang. Kenapa? Ya manfaatkan voucher, beli produk, lalu sudah punya produk, makan juga biar sehat. Jangan sampai ntar para distributornya sakit gitu, jangan juga. Jadi distributornya juga mesti sehat, tapi ingat setengahnya yang idolar jual ke orang, berarti kita dapat uang lagi gitu loh. Ini saya lihat si Citra udah senyum-senyum. Jadi Citra tahu nih gimana cara Sudah banyak dia Pak Jul tuh belanja. gimana gimana caranya tetap punya apa uang bensin operasional gitu ya dengan memanfaatkan e-dollar gitu ya atau dengan memanfaatkan repeat order karena kalau di repeat order kita beli satu dapat dua makanya sekarang cek tuh e-dollarnya udah ada berapa kemudian cek di akunnya masih ek nggak berarti kalau ek berarti Anda perlu repeat order. Nah, minimal repeat consumption order atau orang bilang Eto, tutup poin atau RO
itu adalah kalau diamond ke bawah itu $30 cukup. Jadi $30 itu untuk pembelanjaan 20 pipi untuk Anda belikan Rose Oligos. Tapi kalau yang Anda belikan Pohostrum, Anda akan butuh satu kotak itu 17.000. Berarti 17.000 dikali 3. Sorry, $17 kali 3. Jadi kalau $17 itu kurang lebih 255.000 kali 3. Nah, Anda akan butuh uang segitu, tapi tenang. Begitu Anda belikan repeat consumption order di sana, maka perusahaan akan balikan itu $30 lagi ke, atau $17 kali 3 itu ke redeem E-dollar. e-dollar. Nanti dari e-dollar belanjakan lagi sehingga Anda akan dapat beli satu dapat satu gitu loh. Saya tambah juga ya Pak Jil ya. Jadi Yes. teman-teman usahakan suruh member-member di bawah kita itu untuk redeem eh, apa namanya RO ya, repeat order ya. Karena apa? BV-nya itu masuk ke kita. Jadi kowe nggak ngebuang begitu aja. Jadi misal nih Pak Jul repeat order nih, BV-nya itu masuk ke saya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita jangan jangan pelit-pelit berbagi lah, karena itu juga keuntungan buat kita member di atasnya. Misalnya downline kita repeat order, BV-nya itu masuk ke kita. Ya sama dengan penjualan penjualan PMD atau Iya, PDP. Jadi betul. DP-nya tetap dihitung gitu ya. Tapi buat kita yang belanja, kalau saya belanja saya nggak pernah mikirin Bu Widari. Saya mah belanja belanja aja. Iya, kan dapat untung Pak Jul. Saya nggak perlu mikirin Bu Widari, saya cuma belanja, saya butuh produknya, lalu setelah saya punya produknya, saya minum, keluarga saya sehat, lalu dari idolarnya itu saya jual lagi, jadi dapat lagi operasional. Nah istri saya senyum-senyum tuh, jadi kalau sudah jualan gitu ya, wah udah happy dia pulang. Kenapa? Itu buge Masuk lagi. jagonya. Nah, ini Ayo perlu yang lain yang taruhan bertanya, ini. monggo. Ayo, mumpung ada gini kesempatan nanya dulu. By the way, Coach Chandrawan sudah datang itunya, RO-nya tinggal diambil aja, Oh, ya. oke ya, Pak Kapten. Ini perlu lagi dia harus dibayar apa keluarin dia. Terlalu banyak nih ribuan dolar. Ini RO-nya nggak pernah, idolarnya nggak pernah dicairin, padahal itu bisa jadi duit, coba nah. Coach Ada berapa Chandrawan, dolarnya kok? Coach Chandrawan, Hah? kita minta testimoni sedikit ya, Coach Apa? Chandrawan tentang produknya ya. Karena dulu Oh waktu ya. saya suruh redeem itu produknya cuma disembayangin, jadi nggak dikonsumsi. Ya, habis itu tepar kegiatan CTC baru beliau minum gitu ya. Kok boleh sedikit aja, jangan lama ya. Itu testimoni tentang produk deh, boleh deh. Halo, halo ya teman-teman. Ya, luar biasa ya dapat sharing juga. Nah, tempoh hari pada waktu CTC ke Bogor itu, jadi Koko sudah beli ya sama gini repeat order. Tak taruh karena tidak ngerti juga bau susu saya tidak senang saya taruh. Dan itu terus ada oral liquid apa ini saya taruh juga. Terus berangkat tidak bawa PMD juga gitu. Nah digojollah di Bogor selama 2-3 hari itu ya kan. Akhirnya tepar lah gitu. Nah pada waktu tepar, pada waktu saat pulang baru saya dapat strum dari upline saya tuh Pak Jul yang ngasih. Ini Pak Chandra minum tuh. Aduh minum ini lagi gitu. Ya udah gitu. Tapi sejak minum pertama, kok gini ya, lebih bagus rasanya, lebih enteng gitulah. Akhirnya sesudah sampai dari Bogor tiba di Bali, ya itu dapat sehari saja. Besoknya saya mengikuti pertemuan TETD di Singaraja. Dalam kondisi memang saya dalam kondisi masih sakit gitu. Tapi saya ingat saya bawa PMD, saya bawa Pohostrum dan saya bawa oral liquid. Nyatanya 4 hari di sana saya bisa ngikuti dan saya sehat. Jadi saat itulah baru saya tahu, saya terus repeat order begitu banyak ya kan. Sekarang sekeluarga pada minum gitu jadinya.
Keren ya, Memang kasihan luar biasa. keren ya. Nah, jadi Tapi nggak cukup. kalau tidak Hmm. dulu saya tepar, mungkin sampai sekarang tetap jadi betara gitu. Oke ya, itu kesaksian dari Coach Chandra ya. Kita minta juga kesaksian dari Bu Winastuti nih yang sudah repeat order banyak nih. Bu, boleh dong sharing pada kita nih. Apa testimoninya tentang produk ini? Di, Malam Pak Jul, Bu Wid, yes. semua. Malam. Ampuro nih HP Tiang lagi ngecas nih, nggak bisa didudukin ya. Jangan didudukin, Bu. Dibalik ini aja ya. Ya loh. Heeh. Ya kalau Tiang sih testimoni produk itu pasien dengan ini ya dari PMD ya. Itu pasien Tiang itu perdarahan, jadi haid terus-menerus yang tidak berhenti gitu. Nah, waktu kejadian itu waktu saya sebelum CTC Bogor gitu. Nah, kebetulan pasien nasabah ya. Nah, singkat cerita dia cerita bahwa dia mengalami haid yang berkepanjangan, konsul dokter penyakit dalam. Nah, sama dokter disarankan konsul ke dokter kandungan gitu ceritanya. Nah, dari dokter kandungan itu dia disarankan untuk strektomi ya, bahasa medisnya itu angkat rahim gitu ya. Jadi kenapa sampai ada perdarahan saya tanya, nah, ternyata dia memang ada miom dan kista gitu. Nah, memang sih kalau dunia kedokteran, kalau sudah ada miom atau kista, miom terutama endometriosis ya, itu biasanya memang bahaya banget ya. Jadi perdarahan terus-menerus bahaya juga buat tubuh kita karena mens yang tidak berhenti. Nah, saya bilang, Cece, boleh aja dengan alternatif dokter untuk angkat rahim, namun boleh nggak aku saran, saya bilang gitu. Aku punya alat fisioterapi bagus, namanya portable magic device. Jadi alat ini bagus banget untuk banyak keluhan kesehatan, saya bilang gitu. Nah, singkat cerita, dia mau coba gitu. Dia mau coba, saya datang besoknya ya, terapi sekali dengan alat saya, dengan fungsi HIIT ya, itu selama 40 menit. Saya nggak tahu dia punya keluhan lain gitu ya, sakit pinggang, sakit di lengan, ya banyak keluhan lah intinya gitu. Namun yang paling dia keluhkan kan karena haid berkepanjangan. Nah, singkat cerita selesai terapi, dia bilang gini, kok sakit pinggangku hilang ya? Padahal yang diterapi itu di perutnya loh dengan fungsi HIIT gitu. Masa Iya. bener nggak gitu, saya nanti aja buat saya senang aja dengan hal ini, saya bilang enggak beneran, aku biasanya bangun dari tempat duduk itu nggak bisa langsung bangun, pinggangku sakit banget gitu gitu ya gitu ya. Saya juga nggak begitu percaya gitu loh, lagi dia pindah duduk gitu di tempat lain, di tempat kita makan aja lagi dia bilang mau kok enak ya, sakit pinggangku hilang hilang loh gitu dia. Benar cek itu ya, benar gitu. Nah, singkat cerita dia senang gitu, wah ini alat bagus ya gitu. Nah, sudah selesai saya pulang, malamnya besok pagi dia yang WA saya gitu, mau terima kasih ya gitu, kenapa cek, haidku sudah berhenti loh gitu. Masa ada Wow. gitu ya, karena saya nggak percaya juga Pak Jul gitu, setelah berterapi sekali kok masanya gitu ya. Ya beneran gitu, ini haidku udah nggak ada gitu. Ya saya senang gitu ya. Ya, artinya dengan fungsi HIIT aja dia bisa membantu untuk stop perdarahan gitu ya. Nah, saya juga awalnya ragu. Nah, waktu di CTC Bogor, saya sempat ngobrol sama Cece di kamar. Cece punya enggak pengalaman testimoni pasien dengan hidrus? Ada Bu Jero gitu dia. Siapa itu? Itu saudara gitu dia Cece. Benar sih, benar. Cobain aja gitu. Nah, itulah eh, sebelumnya itu saya coba juga gitu. Nah, akhirnya pulang dari CTC, ya saya bawakan langsung alatnya karena waktu itu kita mau ke Banyuwangi Pak Jul ya. Iya. Saya terapi lagi gitu. Dia ngerasa enak gitu. Ini alat. Aku mau ke Banyuwangi. Kalau Cece sekarang terapi, besok nggak terapi nanti nggak tuntas dia. Saya bilang gitu kan. Oh gitu Mbak tuh ya. Tapi aku transfernya pulang Banyuwangi ya. Ya boleh. Nah akhirnya
Saya kasih alat Pak Jul, anaknya nyoba. Jadi anak-anaknya dia itu dia coba pakai dia gitu loh. Dengan keluhan apa pegal di punggung lah gitu kan, mereka juga kerja di komputer gitu. Kok enak mah ya gitu. Jadi alat ini bagus yo, alatnya Tanto Pruden ya bilang begitu. Nah sekarang sampai hari ini Pak Jul, dia tetap pakai itu. Nah, itu dari saya. Oke. Kalau untuk produk kesehatan ya saya setiap hari pasti konsumsi Colostrum pagi sama anak-anak ya gitu. Oral liquid juga, kadang-kala kan kita capek juga istilahnya di jalan gitu ya. Ya, saya minum gratisannya ya saya sih juga jual juga ke orang gitu. Seneng loh. Jual dua udah dapat uang. Ya, kalau Roseligos kan kita jual 200.000 ya. Jual dua Yes. dapat 400 gitu Rosoligos kan tolong gitu. dijualnya 200.000 ya. Heeh. Jadi modalnya Kalau berapa? 150.000. Tapi kalau iya. Anda pakai redeem e-dollar lagi atau pakai repeat order, kan kita cuma belinya pakai harga 75.000. Ya, betul. Karena kan beli satu dapat dua. Jadi beli dengan harga $10, Mm-mm. kita dapat lagi $10 gitu loh. Mm-mm. Jadi tolong teman-teman jangan bilang nggak punya uang untuk operasional. Karena kalau pinter di POW itu ya kita bisa memanfaatkan repeat e-dollar. Oke ya. Thank you Ya, ya Bu Wina sharingnya. nah, Semangat semua Pak, teman-teman semua ya. bermanfaat Teman-teman yang ya. lain ada bertanya nggak lagi? Silakan. Bu Winas mau tanya Bu Winas. Halo, Bu Winas. Ya Silakan tuh, Halo. Pak. Tempo hari itu pakai hatnya saja, enggak yang lain lagi. enggak pakai hit aja itu. Oke lah. Ya saya juga awalnya itu ragu pakai TENS itu loh, karena kan getar gitu ya. Ya. Karena dia sudah perdarahan, takutnya tambah tambah keras gitu loh kok. Ya pakai hit aja gitu loh. Di, Di sisi lain ya teman saya yang lagi haid gitu ya, lagi haid pakai fungsi hit tambah lancar haidnya juga kok gitu loh. oh gitu ya. Oke. Iya, Oh, beda-beda sih. ya ya. Oke, Heeh, sip. Makasih ya. nggih, sama-sama. Oke, nah kita juga mau nih testimoni dari tempat lain. Jadi kita kita acaranya jadi santai juga ya. Ini ngomongin testimoni juga. Ini ada Bu Siti Arismaya di Banyuwangi yang mau sharing tentang testimoni beliau juga ada pendarahan dari pasiennya ya. Ini sudah ngomongin pasien kayak dokter aja ini ya. Silakan Bu sama Pak Budi. Ntar lagi naik panggung Sapir ya, kita applause dulu dong. Banyuwangi nanti rame ke Bali. Ini Lombok juga mesti harus rame ke Bali ya. Iya. Dari Bondowoso juga dua, Pak. Bu Erli naik Wow. Safir, Yes, Mama yes, yes, Ana yes, naik Emerald. Jadi yes. kita banyak dari tim kita ya yang naik panggung sekarang. Keren, keren. Keren. Bu Siti mau bicara enggak atau cuma senyum-senyum aja gitu? Tuh kan lupa di unmute. Dibuka, buka dulu mic-nya Bu. Unmute. Ayo Mas Siti, sharing-sharing biar teman-teman senang ada testimoni, kita sama-sama belajar. Ya, ya Bu. Nah itu tadi malam itu kan saya ngantar PDP di tempat adik saya. Nah itu ternyata adik saya tuh bisik-bisik kalau anaknya yang baru umur 11 apa 10 itu menstruasi nggak selesai-selesai. Sampai hampir 1 bulan, sudah 30 hari. Terus saya bilang, ayo disinar. Nah, tadi saya telepon, gimana setelah disinar? Mendingan loh sekarang sudah banyak berkurang gitu ya, semoga setelah disinar lagi pendarahannya bisa berhenti gitu. Terus kemarin itu saya yang PDP yang satu itu memang orang kena kanker rektum, jadi dokter itu tidak mau operasi dokternya karena bagiannya tuh sulit kecil, sulit untuk dioperasi sehingga disarankan untuk kemo. Nah, menunggu antrian kemo, beliau itu tidak dikasih obat, Pak. Padahal kan kanker itu kan sakit sekali, sehingga beliau tidak bisa tidur, makan juga tidak enak. Nah, akhirnya PDP saya antarkan ke rumah orangnya. Ya, alhamdulillah, Bu, istrinya pertamanya nggak setuju. Tapi setelah beberapa hari PDP saya di sana,
suaminya makan bolak-balik, terus bisa tidur. Jadi Iya. iya, jadi sangat membantu gitu. Jadi sekarang istrinya tuh setuju, ya sudah nggak apa-apa Mbak. Sekarang Bapak mana Bu? Tidur. Katanya. Oh, dipakai sinar pakai apa Bu? Pakai yang itu magenta. Soalnya enak banget gitu. Jadi ya Bu, saya bilang, ya Bu, memang bagaimanapun kasihan ini Bapak. Satu Bu, Bapak itu kalau dia nggak bisa tidur, nggak enak makan, lama-lama penyakitnya nggak masalah, tapi orangnya itu lama-lama drop karena stres. Saya bilang gitu. Iya. Nggak bisa beraktivitas normal kan? Setiap hari lemes, pusing, makan nggak enak, tidur nggak bisa. Lama-lama itu bukan penyakit utamanya. Nah, terus kalau kita mau minum anti nyeri, berapa butir yang bisa diminum? Sebab kalau minum 2 paramek aja nggak kira mempan, Bu. Saya bilang, iya. Wong adik saya patah tulang aja saya kasih obat 4. Perutnya purih itu masih muda. Nah, apalagi sudah kurus kayak gitu, lama-lama penyakitnya tetap, tapi kena pada ginjal levernya beliau. Kalau ini Bu, sama sekali wong kita nggak menyentuh, hanya disinar saja. Iya Bu. Nah, jadi alhamdulillah orang-orang yang memang kemarin tuh beli PDP itu memang sudah saya tinggal. Nah sekarang Pak nih, PDP saya tinggal nih di rumahnya Bu ini nih. itu bukannya buah ini. Iya. Saya sekarang di rumahnya Bu ini, Bu Aini, ini mau ngambil PDP saya karena besok saya bawa ke Sanggar. Tapi setelah dari Sanggar saya komit tak antar ke sini lagi sampai sembuh biar beli. Ya beli. Ya, sadar nggak? Ngomong gak waras, tak waras tak ternomena di sini. Nanti saya kalau mau rapi tak ambil lagi, tanya balikan ke sini lagi. Ya. Buah ini mah mesti ngambil memang. Berapa prospek Pak? Iya, jadi sudah punya PMD ya, wajib punya PDP. Itu punya PMD 2. Oh, koleksi. Itu sekalipun sudah member tak prospek PDP dia. Ya kan, balik lagi komisinya ke dia. Iya. Masih ngomong itu, mau. Ntar langsung tak ngomong, ya, yuk. Ya, tante ngomong dah. Enggak mau, Budi. Oke ya. Thank you ya, Bu Siti. Terima kasih. Oke, teman-teman yang lain. Pak Jul, Bu Widari. Ini ada info tadi dari Pak Budi di Lombok. Beliau tadi terapi orang yang kena kanker lidah. Wow. Mungkin bisa kasih testimoni ya sebentar ya. Silakan, Halo, Pak Budi, malam, silakan. Malam, Pak Jul, Bu Widari. Iya. Kita mau berikan testimoni sebentar ya. Biar Pak Budi aja yang ngomong ya. Iya, Pak Budi. Selamat malam Pak Jul dan Ibu Widari. Ada sedikit yang mau saya sampaikan, testimoni. Pak Budi sebentar. Itu kameranya dibuka dulu Pak Budi. Wais, ini. Nah, kan seru. Oke, ya. Bisa dimulai? Bisa, silakan. Oke, selamat malam Pak Jul, Ibu Widari. Malam. Ya, salam sehat selalu, tetap semangat ya. Ada testimoni yang sangat menarik yang mungkin bisa menambah motivasi kita dalam memberikan tebar manfaat buat calon-calon member dan pasien-pasien yang sedang mengalami masalah dengan kesehatan ya. Tadi saya sempat melakukan terapi di mana pasien ini menderita tumor di bawah lidah. Ini sangat menarik bagi saya. Namun saya perlu mendapat semangat atau arahan. Jadi saya sempat WA dan dijawab langsung oleh Dr. Setio dan juga saya telepon langsung di depan pasien
uh, Dokter Setio memberikan arahan bagaimana saya memberikan terapi kepada pasien. Atas saran beliau, saya mencoba memberikan terapi melalui alat PMD, ya, Portable Magic Device, kepada pasien. 1 jam pertama saya mencoba terapi dengan laser. Laser langsung dimasukkan ke dalam mulut atas arahan Dokter Setio. Kemudian ada pembekakan di leher sebelah kanan. Nah, ini saya terapi berkali-kali, saya pegang dengan TENS, ya. Kemudian juga saya lakukan di bawah sarung tangan, dengan melakukan sarung tangan, menggunakan sarung tangan. Astungkare, ya, alhamdulillah, puji Tuhan, pasien pembengkakannya mulai secara perlahan mengecil, bahkan hilang, ya, luar biasa. Jadi boleh kita aplaus lah buat PMD, ya, luar biasa sekali. Itu hanya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam saya lakukan terapi, perubahan yang signifikan didapat oleh pasien. Nah, kemudian karena pasien dulu berapa kali pernah jatuh, ada masalah dengan pinggangnya dan tangannya, saya coba terapi juga. Nah, ini juga Astungkare, ya, puji Tuhan, alhamdulillah, pasien sudah bisa menekukkan tangannya. Nah, ini yang sesuatu yang luar biasa yang didapat oleh pasien, kesembuhan yang seperti kayak main sulap, ya. Ya, mata gosok, mata hilang. Jadi hanya sebentar kita terapi sudah merasakan hal yang luar biasa, perubahan yang signifikan pada penyakitnya. Nah, beliau juga sempat menanyakan masalah harga alat, ya. Saya menyampaikan juga alat ini perlu untuk terapi diri sendiri, menjadi dokter pribadi dan dokter buat keluarga tercinta. Nah, semoga dengan testimoni, semoga dengan apa yang saya lakukan tebar manfaat buat beliau, ini memberikan motivasi tersendiri bagi beliau untuk tetap sehat, ya, baik itu sehat secara fisik dan juga sehat secara finansial, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, ya. Tentunya juga buat leader-leader yang selalu mendukung saya, support saya, dan juga terutama Pak Dr. Setio yang selalu memberikan edukasi buat saya untuk selalu semangat dan bisa mencapai yang terbaik. Ya, terima kasih. Cayo. Cayo, cayo, cayo. Oke, luar biasa Pak Budi sama Bu Lindia Lombok, luar biasa ya. Teman-teman, luar biasa sharingnya. Jadi memang benar-benar PMD ini benar-benar memang portable magic ya. Jadi udah nggak diragukan lagi, benar-benar magic. Ada yang bahkan sangat instan yang terjadi dari sharing yang disampaikan tadi oleh Pak Budi ya. Dan saya rasa ada banyak lagi teman-teman lain yang punya kesaksian-kesaksian yang menarik untuk dibagi, di-share, memperkuat lagi keyakinan kita bahwa kita sudah ada di perusahaan yang benar gitu ya, dengan produk yang nomor 1, yang produk yang bahkan tanpa saingan kalau menurut saya, karena ya di luar sana ya kita belum pernah menemukan ada alat yang mampu menguraikan darah dalam waktu bahkan sangat singkat 20 menit, dan itu pun kita udah bisa lihat bahwa orang langsung merasakan manfaat dari penggunaan alat. Nah, ini luar biasa. Nanti ditambahin lagi dengan nutrisinya, kita punya Rosoligos, kemudian kita juga punya oral liquid, gitu ya. Kita juga punya colostrum. Nah, ini luar biasa banget. Barangkali teman-teman ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan atau ada hal terkait juga dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Widari, atau ada hal lain yang mau disampaikan. Monggo silakan. Pak Jul. Ya, Bu Dayu silakan. Nah, Selamat malam. ini couple calon diamond kita ini. Kita kasih Wow, tepuk dulu. luar biasa Bu Dayu. Ya, Pak Jul. Tadi pagi saya ditelepon sama salah satu saudara di Ubud. Terus dia nanya gini,
anaknya katanya keluar air terus dari tangan, dari kaki gitu. Pas dia nulis, dia kan anak SMA kelas 2, bukunya basah semua, kayaknya nggak kelihatan, basah semua gitu. Tolong dia terapi, itu dia bilang. Eh, saya mau tanya Pak Jul, apa sinar saya pakai atau apa? Oke. Oke, kira-kira siapa yang bisa jawab nih ya? Mungkin di sini ada Bu Winastuti kira-kira. Bu Winas, tolong dong kasih ini sharing sebentar nih. Kira-kira pakai sinar apa ya kalau apa tangannya gitu keluar air kayak gitu. Oke, malam Bu Dayu. Ya, malam Bu. Ya, ya seperti yang kita sama-sama pelajari, manfaat dari PDP itu kan fungsinya adalah meregenerasi sel ya. Jadi kalau untuk di awal, saran saya sih pakai yang sinar merah dulu gitu. Jadi pakai sinar merah di mana aja kan itu tidak ada kontraindikasi dia. Pakai sinar merah, nanti kalau udah nyaman, merasa nyaman, lihatlah istilahnya perubahannya seperti apa gitu. Kalau udah nyaman, nanti mau pakai yang magenta ya silahkan gitu. Kalau saya untuk pertama kali orang nyoba itu pasti pakai yang merah dulu gitu loh. Kecuali memang dia itu sudah dengan kondisi yang parah ya istilahnya, ya silahkan langsung magenta gitu. Parah. Ah, ya gitu. Karena kan efeknya yang magenta itu lebih adekuat gitu. Jadi untuk yang istilahnya tidak terlalu parah ya pakai yang merah aja. Untuk Tapi ini dailinya udah parah, dulu. udah basah. Saya sempet sih ke sana, udah basah bang, lantai itu Oh iya, berair gitu udah yuk ya. Ya ya biar berair. nggak istilahnya gini terlalu itu yang magenta kan kencang banget panasnya dia. Pakai merah dulu. Nanti Merah kalau dulu udah lihat responnya reaksinya itu dengan merah itu ada nggak perubahan gitu loh. gitu. Ah, nanti setelah itu mau pakai magenta ya silahkan. 30 menit pertama pakai dulu yang merah Budayu untuk penyesuaian tubuh ya. Kadang-kala kan respon tubuh seseorang itu beda-beda gitu. Ya, yang kemarin itu juga di Canggu terapi dengan magenta ya. Itu dia bilang tadi sakit badannya di awal. Nanti yang juga lupa kasih tahu bahwa ketika kita selesai terapi nanti pasti ada respon tubuh yang akan berbeda. Ada yang ngerasa nyaman, ada yang merasa ada keluhan, mungkin pusing gitu ya. Nah, setelah itu sorenya katanya udah hilang dia gitu. Yang bilang, ya Pak, memang yang lupa juga menyampaikan, saya bilang gitu, bahwa respon tubuh setiap orang ketika terapi beda-beda. Nah, namun itu aman Pak. Saya bilang itu tubuh kita seperti di detox gitu ya. Jadi, karena istilahnya kondisi darah kita yang begitu kotor, lalu dibersihkan, pastilah ada respon tertentu lah ketika di terapi gitu. Itu udah yuk kalau dari Tiang. Semoga bermanfaat. Ya mungkin saya besok mulai dengan sinar merah dulu ya 30 menit di awal. Satu lagi Pak Jul yang saya mau tanya. Saya punya saudara baru habis opnam, dia anemia, kekurangan darah. Anemia apa? Anemia plastik ya. Pokoknya saya kan bantu dia. Eh, apa langkah yang harus saya pakai Pak Jul? Apa produk dulu, Rose Oligos atau Pongosrum atau apa? Karena dia kekurangan darah. Umurnya berapa, Bu? Umurnya sekitar 40 ke Dia atas. Oke. Dia kalau Apa dijualin, udah yuk? dia kalau konsumsi oral liquid gitu, kira-kira mampu nggak dia, Bu? Pak, Mampu. itu yang kordi itu loh Pak, yang kordi apa itu? Cordyceps Ya, Ya, yang Cordyceps Oral, itu oral Oral liquid. liquid. oral Ah, liquid ya. iya, itu kan memang bagus untuk apa? Jantung gitu loh. Karena Colostrum dia juga bagus kekurangan Pak sel Jul. darah merah Minum. ya. Yang ada konsepnya itu apa itu? Oral ya, itu oral liquid itu bagus itu. Oke, jadi gini teman-teman. Jadi apa yang saya pahamin dari POWE ya, kita basic dulu ya. Jadi di pengobatan POWE itu selalu menggunakan segitiga ini. Oke ya, jadi segitiga. Segitiga itu artinya tiga sudut dengan, tiga sudut ya.
Jadi triangle begitu. Jadi yang Triangle. pertama itu kita ngomongin POW itu adalah detox. Jadi kenapa orang perlu didetok dengan menggunakan Rose Oligos? Karena kita ngomongin bahwa kesehatan seseorang itu pasti dilihat dari kesehatan ususnya. Dan barangkali dengan umur yang sudah mulai menua, sudah sekian lama orang makan, ya makannya juga sembarang, dia perlu didetok. Jadi didetok itu berarti ususnya itu perlu dibersihin. Nah itu kenapa kita mesti maju dulu dengan Rose Oligos. Ya, jadi Rose Oligos ini fungsinya adalah tadi untuk detox, kemudian membersihkan usus, sembelit, kemudian juga buat orang yang naik berat badan tapi sulit turun. Nah, itu kemudian juga lemah letih lesu, di situ masuk juga kategori bagaimana orang itu perlu didetox gitu ya. Nah, yang kedua kita berbicara tentang imunitas. Berarti di situ kita masuk produk apa? Di situ kita masuk produk Pohostrum. Oke ya. Jadi Pohostrum, tapi kalau keadaannya misalkan contoh lah misalkan ternyata dia punya penyakit jantung, hati, limpa gitu ya. Jadi yang maju adalah oral liquid. Nah, ini kita berbicara tentang orang dengan kemampuan membeli yang bisa dilihat gitu ya. Nah, namun fungsi yang terbesar sebenarnya adalah kita ngomongin regenerasi sel itu terjadi ketika teman-teman rajin terapi. Jadi baik itu terapi PMD ataupun rajin terapi PDP. Contoh lah misalkan dalam kasusnya orang anemia atau tadi Ibu bilang bahwa dia tangannya terus keluar basah keluar air kayak gitu. Mungkin tidak bim salebim seperti yang terjadi sama apa yang dibilang tadi sama Pak Budi dan itu keajaiban benar ya. Tapi setidaknya kita berbicara coba dulu mereka terapi selama 1 bulan. Karena rata-rata orang yang mengalami perubahan, ya contohnya misalnya yang terjadi di keluarganya Coach Chandrawan Koni, untuk kasus yang paling parah, misalkan kita ngomongin orang stroke yang sudah 4,5 tahun, dia butuh waktu kurang lebih 1,5 bulan untuk dia terapi rutin. Jadi pada saat dia terapi, berarti metabolisme tubuhnya itu diperbarui lagi, regenerasi sel terjadi. Dan kita udah melihat itu bahkan setelah 20 menit orang diterapi, pada dasarnya regenerasi sel itu sudah terjadi. Nah, dampak dari regenerasi sel itu apakah nyaman atau justru kebalikannya, itu kan dampak. Tapi yang kita mau adalah bagaimana setelah 1 bulan dia diterapi, dia akan kembali lagi mendapatkan kondisi darah yang jauh lebih baik dan itu terjadi secara permanen. Nah, kalaupun kita ngomong sama dokter Setio ataupun dokter Teddy, pasti dokter Teddy itu ngarahin manfaatkan PDP, manfaatkan PMD, gitu ya. Jadi tergantung sekarang orangnya punya duit yang mana. Kalau dia punya kemampuan beli PMD, ya kita ngomongin PMD. Kalau dia punya kemampuan PDP, ya kita ngomongin PDP dengan kemampuannya. Apakah alat itu akan bekerja? Ya kita kembali lagi ngomongnya adalah bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Dalam case terjadi dan itu waktu kita datang ke Ibu Dayu yang kakaknya terjadi risiko paru sama jantung dan itu kan sama Bu Dayu kita datang di mana Tuaji itu kan sudah dalam keadaan kurus kering kemudian mual-mual muntah bahkan maaf harapan hidupnya kayaknya tipis banget gitu ya tapi setelah beli PDP dan minum Pohostrum selama kurang lebih 3 bulan lalu beliau langsung kasih testimoni bahwa beliau benar-benar sembuh dan itu dinyatakan oleh rumah sakit bahwa kondisi kesehatannya sudah membaik setelah 3 bulan. Nah artinya adalah ada yang instan, ada yang nggak instan. Jadi jangan bingung. Contoh lah, Ibu Dayu ditanya, ini kalau sakit gini bisa nggak? Sakit gitu bisa nggak? Poinnya simple, begitu darahnya baik, maka tubuh akan mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Begitu terjadi regenerasi sel, maka tubuhnya akan melawan. Sel ganas kah yang dibilang? Apakah itu, ya kita ngomongin lebih-lebih kepada anemia yang tentunya sudah di darah. Coba aja dicek, begitu dicek, darahnya pasti dia sudah mengalami pengentalan mungkin tingkat 9, mungkin tingkat 7. Kalau di gambarnya Coach Chandrawan yang Coach Chandrawan kasih itu kan bisa dilihat darah orang. Kemarin kita ketemu orang yang umur 20 tahun terjadi tumor, darahnya di nomor 9. Kalau orang stroke, darahnya di nomor 6. Kalau orang terjadi risiko kayak tiroid,
Ya kan, Ibu pernah juga melakukan itu kan? Itu darahnya di nomor 7 gitu kan? Artinya poinnya apa? Bagaimana membuat darah ke nomor 1? Satu-satunya cara adalah dengan melakukan terapi PMD ataupun PDP. Nah, sekarang kita lihat. Jangan bingung-bingung. Ya kalau kita punya alat PDP ya jualin PDP. Benar ya? Tapi kalau Ibu bawa alat PMD ya jualin PMD. Kan gitu aja. Nah terus kapan orang harus membuktikan? Ya ada orang yang bagus seperti Bu Siti gitu misalkan. Beliau punya alat yang beliau kasih pinjam orang. Tapi kalau saya nggak bisa begitu. Saya punya alat yang saya pakai sendiri. Saya nggak bisa pinjemin ke orang. Saya cuma bisa demoin. Kalau mau beli Bu. Itu Kenapa? pinjem itu modus saja, Pak. Modus, Pak. Nah, Modus keluar orangnya tuh kan keluar tuh kan di depan yang beli langsung bilang modus kan. Tapi nggak apa-apa. Pak Imam sama Bu Aini itu sudah seperti keluarga ya, jadi sudah enak banget ngobrolnya gitu ya. Pak pinjem dulu. Tapi Pinjeminnya Pak, aja itu Pak Jul. Kalau ada kalau orang lainnya enggak deh, ke Bu Aini aja. Kalau ya. Kista, apa pakai Pak Jul Kista. Nah, ini Pak Kumis mengeluarkan lagi nih, kalau kista gimana gitu ya. Ya sama aja jawabannya. Kalau Bapak bawa PDP, keluarkan PDP-nya, Pak. Ya kan? Nah, terus kalau sekarang Bapak cuma punya PMD gitu, ya sudah pakai lasernya, Pak. Benar ya? Ya kan itu aja tuh modal kita cuma 2 itu aja, Pak. Nah, sekarang dalam keadaan kista yang paling bagus sebenarnya memang PDP, Pak. Itu udah tinggal di sinar aja di situ. Mau pakai sinar biru dulu biar adem, bener ya? Kalau mau hot, pakai sinar magenta, bener ya? Tapi kalau untuk daily, Bapak bisa pakai sinar merah. Pertanyaannya sekarang, Pak Kumis punya yang mana? PMD apa PDP? Ya kalau Bapak cuma punya PMD saja, Kang Win laser aja di hidungnya, Pak. Tapi kalau Bapak mau dia sembuh, sebenarnya pakai PDP lebih cepat. Karena PDP memang terbukti dengan proses sinar itu, dia sangat cepat sekali bisa melakukan regenerasi itu, Pak. Dan kita tahu bahwa ketika terjadi regenerasi sel, maka ada sel anti kanker itu yang akan hidup lagi gitu. Sel anti kanker itu adalah sel yang aktif, sel yang sehat melawan sel yang perusak gitu loh, Pak. Jadi kanker itu ya sel perusak gitu loh. Nah, sel perusak itu disebabkan oleh apa? Ya imunitas tubuh orang yang lemah. Gimana cara menaikkan imunitas? Minum Pohostrum. Kalau punya duit, minum oral liquid, bener ya? Mau lebih bagus lagi, detox dulu selama 7 hari pakai Rosoligos. Itu aja tuh, Pak. Nah, kalau saya tambahin minum air hangat 8 gelas per hari gitu. Nah, itu udah pasti, Pak. Coba aja lihat perubahannya dalam satu bulan aja setidaknya. Seperti itu. Oke ya, teman-teman. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Ini kayaknya Bu Erli mau menambahkan sesuatu. Ya, kita aplaus dulu dong buat Bu Erli yang sebentar lagi sapir ya. Keren pokoknya ya. Terima kasih. Selamat malam tim champion yang luar biasa. Apalagi ada one star di sini. Pak Jul, Bu Ge, selamat sekali lagi. Kemudian terima kasih untuk Bu Widari yang sudah menyampaikan materi yang sangat-sangat berharga, terutama buat kita yang belum paham bagaimana itu membuka website, kemudian juga mengaplikasikan segala macam tuh yang namanya RO dan sebagainya. Jadi terima kasih sekali. Mungkin bukan menambahkan, mau izin bertanya. Ada salah seorang katakan sahabat yang mengalami masalah sama varises, itu bagaimana ya sebaiknya treatment yang dilakukan ketika dia hanya punya PMD. Apakah pakai TENS itu di tempat varisesnya itu tidak membahayakan karena dia khawatir kalau diusap di bagian situ kan melebarkan pembuluh darah tak pecah katanya. Jadi kalau saya sih saya tetap bilang diusap aja perlahan di level
paling rendah satu aja. Nah, mungkin ada dari leader-leader hebat ini mau bantu sharing sehingga saya bisa nanti menyampaikan kepada teman bagaimana cara menerapi eh, sahabat saya itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya dan Mbak Uti masih ada kan ya di sini? Kemarin itu baru menemukan seseorang yang menderita sakit kanker eh, prostat, ya kanker prostat. Kebetulan beliau adalah mantan eh, anggota suami saya saat berdinas dulu waktu di Lombok. Jadi kami ke sana karena keluhannya selama 1 tahun lebih 4 bulan beliau tidak bisa tidur dengan nyenyak. Jadi sampai badannya yang tadinya gempal itu susutnya cukup banyak gitu. Jadi karena lama tidak bertemu, saya ke sana tuh sama Mbak Uti ke rumah beliau. Kemudian saya mencoba mengedukasi bahwa ada alat bagus ini mudah-mudahan bisa membuat beliau nyaman dengan keluhan awalnya itu tidak bisa tidur katanya. Jadi kami coba selama 30 menit di awal itu saya langsung pakai sinar magenta, dia langsung hangat dan wajahnya yang waktu awal kami ketemu itu benar-benar pucat itu, Bapak Ibu sekalian, itu setelah 30 menit pertama itu sudah mulai merah gitu, ada seger wajahnya itu. Kemudian saya tambah lagi 20 menit pakai sinar merah. Alhamdulillah tadi saya dapat kabar dari Mbak Uti bahwa yang bersangkutan itu bisa tidur setelah diterapi itu bisa tidur dengan pulas, eh, bahkan tadi malah minta diterapi lagi sama Mbak Uti. Tadi saya sudah bilang nih sama Mbak Uti, Mbak, biar bapaknya jangan terlalu nyaman di terapi, coba diupayakan bagaimana caranya beliau memiliki alatnya sendiri. Karena jarak rumah Mbak Uti dengan Bapak tersebut lumayan lah gitu. Jadi saya sampaikan supaya beliau mengupayakan karena memang kan alatnya lumayan ya untuk seorang pensiunan. Tapi dari situ juga saya sentuh istrinya bahwa nanti dengan satu ibu dapat kesembuhan Bapak, insya Allah, semua atas izin Allah. Kemudian ibu juga, karena kan ibu merawat capek tuh kalau ibu nggak didukung juga sama alat kesehatan untuk membantu kesehatan ibu, nanti ibu jadi ikut sakit gitu ya. Kemudian juga bisa untuk menyembuhkan keluarga dan saya mohon doanya mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama beliau memiliki sendiri alatnya. Mungkin itu aja Pak Jul dan teman-teman yang lain. Nah, tadi saya mohon izin dibantu untuk menjawab untuk yang varises. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Oke, malam Ibu. Ya, Bu Liana, teman-teman udah jelas ya apa yang ditanyakan Bu Liana untuk kita coba sharing gitu ya. Bu Widari ada yang mau disampaikan, Bu? Eh, belum Pak. Silakan Kalau mungkin ada teman-teman yang punya kesaksian ya, untuk ada lagi, Untuk yang ada yang varises. teman punya varises nggak? Maksudnya ada testimoni varises. Kalau ada boleh di unmute ya. Oke, sambil menunggu ada yang punya testimoni varises. Dari apa yang disampaikan oleh Dr. Setio ya, Bu Lisa masih ingat ketika beliau cerita tentang kondisi terjadinya varises gitu ya. Jadi menurut beliau ada di dalam darah ini ada dalam aliran darah ini ada katup darah, di mana katup darah ini fungsinya adalah untuk menahan darah ketika darah itu naik. Jadi dia akan bekerja sangat simultan. Begitu naik, nanti darahnya ketutup lagi, entar naik lagi, ketutup lagi. Jadi kayak katup seperti itu. Nah, biasanya orang-orang yang varises, problemnya di situ. Nah, apa yang kita bisa lakukan dengan kondisi seperti itu? Dokter tetap menyarankan, nah sekarang kalau kita punya alat PDP, kan otomatis tinggal sinarin aja, benar ya?
Tapi kalau kita punya masalah punya PMD, lalu apa yang harus dilakukan? Sebenarnya sama aja sih treatmentnya. Kalau misalkan kita menggunakan contoh, ada orang yang bisa menggunakan selop tangan, tapi ada orang juga yang nggak nyaman menggunakan selop tangan. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya tinggal tempel aja seputaran terjadinya varises itu di jalur yang sama. Misalkan kakinya satu varises, ya udah di jalur situ aja dulu. Oke ya, dengan menggunakan level dengan tingkat TENS atau level TENS yang bisa diterima, Bu. Oh, misal levelnya 5. Tapi biasa kalau orang varises mungkin level 10 dia masih bisa nahan gitu loh. Nah, itu. Nah, yang kedua tetap kita menggunakan laser. Pertanyaannya adalah apakah perubahannya akan instan? Ya kembali lagi masalah waktu lagi sih, Bu. Tapi ya kan yang harus kita omongin apa? Apakah kita cuma fokus ke masalah varises? Varises itu kan tanda bahwa darahnya pasti sudah mengalami pengentalan darah yang pasti lebih serius dari orang-orang lain di sekitar dari orang lain gitu kan. Nah, sekarang tugas kita apa? Lagi mengedukasi bahwa eh, pada saat darah terjadi pengentalan, maka sebenarnya varises itu kan cuma dampak. Tapi bisa nggak terjadi risiko yang lebih fatal? Ya kita ngomongin terjadi tiba-tiba pecah pembuluh batang otak, terjadi risiko stroke, terjadi risiko pecah pembuluh darah jantung, dan lain-lain. Karena kondisi pengentalannya sudah pasti lebih parah gitu ya. Nah terus, apakah eh, hanya varises itu yang dipermasalahkan? Sebenarnya yang harus dipermasalahkan adalah terjadinya kekentalan darah yang memungkinkan terjadi risiko yang lebih besar lagi selain hanya sekedar varises gitu loh, Bu. Ya Ya, kan? terima Nah, kasih Pak sebenarnya Jo. harus itu yang diomongin. Makanya saya buat teman-teman dimanapun gitu ya, saya nggak pernah pikir terlalu banyak tentang sakit ini apa, terus pakai apa ngobatin. Saya hanya berfokus bahwa dalam proses 30 hari dia memakai alat ini, maka sudah terjadi regenerasi sel yang luar biasa dalam tubuhnya, yang pasti akan membuat tubuhnya tambah sehat. Pada saat tubuhnya tambah sehat, maka hampir bisa dipastikan bahwa seluruh tubuhnya, seluruh penyakit dalam tubuhnya akan hilang gitu loh. Nah, cuman pertanyaannya adalah apakah orang akan eh, ibaratnya tidak hangat-hangat tai ayam gitu ya, punya alat lalu cuma 5 hari dia terapi, setelah itu dia nggak terapi lagi. Tapi ya kan kita ngomongin bahwa terapi ini gaya hidup gitu loh. Kenapa terapi ini mesti jadi gaya hidup? Ya karena kita nggak pernah tahu kapan terjadi perubahan darah tiba-tiba yang bisa menyumbat pembuluh batang otak atau pembuluh darah jantung yang menyebabkan terjadinya risiko yang lebih besar lagi gitu loh. Jadi eh, menurut saya seperti itu. Jadi ibaratnya kita lebih gampang lah ngomong sama orang karena kita selalu ngomongin hal yang paling fundamental yaitu masalah darah itu, Bu. Oke ya. Nah, terus Ya, pertanyaan yang lain apa Bu kira-kira? mm, soalnya awalnya tuh eh, mungkin feedback tentang awalnya tuh karena temen ini salah satu downline saya itu kan baru bergerak nih, dia member baru, Ya. tapi karena semangatnya luar biasa, dia kan mau apa ya tebar manfaat gitu. Nah, salah seorang itu bertanya sama dia, saya ini ada keluhan varises, emang bisa PMD buat nyembuhin? Teman saya nih ya, downline saya ya dengan yakin bilang, oh bisa gitu kan, bisa ini segala macam keluhan ini bisa diatasi sama PMD gitu. Terus tapi ini gimana caranya? Ini kan ini saya apa lumayan besar, dia takut gitu loh Pak kalau pakai pakai pens itu seperti apa, karena kan kayak kejut karena dia baru pertama kali kan, takut kayak Ya, ada mesti setrum gitu perlahan loh. sih. Nggih, Mesti jadi perlahan kayak sih. Ya. nggih. Akhirnya saya sampaikan sama downline saya, coba pakai dulu di telinga, saya bilang gitu kan, supaya dia rasakan dulu kayak telinganya dulu, tadi dia bisa, oh nih ya kayak kejutannya tuh seperti ini, nanti baru udah disentuh, tapi coba dulu di level nyaman satu aja dulu, di sekitarnya aja, jangan langsung nyentuh ke apa namanya varisesnya itu. Jadi di sekitarnya aja dulu berikan rasa nyaman gitu. Soalnya kan saya takut Bu, nanti kalau ada apa-apa sama dia saya dikomplain, mana baru mau Ya. ngenalin pertama kali Poinnya kayak gitu. poinnya gini, Bu Liana. Poinnya adalah Hmm. orang itu mesti lebih banyak belajar dulu tentang ya dia mesti buka video dulu, buka testimoni segala macam. Karena ya kalau kita ilmunya belum banyak,
ya kita mesti belajar banyak dulu gitu kan. Dengan belajar banyak terus dia memahami sesuatu kayak saya lah. Saya mau ketemu orang apa aja saya pede Bu karena saya udah menyadari betul bahwa saya aja percaya sama alat ini karena memang di awal kami percaya kami sehat, ternyata kami nggak sehat karena darah kami mengental gitu loh. Jadi lebih lebih saya edukasinya di situ. Jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan apa sakit orang karena pada dasarnya sakit itu akan semua pergi ketika darah mereka bagus lagi. Nah, termasuk masalah prostat yang dialami oleh mungkin teman ibu atau siapa tadi yang ibu bilang, itu Ya. di tempat sini juga tim kita ada Coach Chandrawan yang juga mengalami masalah prostat juga. Dan akhirnya dalam 1,5 bulan itu sembuh hanya dengan menempelkan elektropad di pinggang belakang sama menggunakan laser gitu loh. Dan Oke. saya rasa itu akan terjadi kepada semua orang. Nah, cuman pertanyaannya adalah apakah dia akan rajin menggunakan alat. Nah, makanya saya jujur mengatakan kepada orang yang kita akan prospek lebih kepada edukasi bahwa alat ini adalah alat yang mereka butuhkan untuk mereka punya di rumah. Nah, ketika mereka sudah mulai beralasan bahwa ini mahal, ini nggak bisa, itu nggak bisa, ya berarti ya kembali lagi kita juga nggak bisa terlalu lama menghabiskan waktu dengan mereka. Ya, kita mesti next lagi seperti itu. Saya sih itu sih poin saya. Dan lebih-lebih kita udah belajar sebenarnya teman-teman bahwa di bisnis ini jangan melulu juga selalu mencari orang sakit ya. Kembali lagi ada banyak juga orang yang sehat tapi ingin menjaga kesehatannya, benar ya? Nah, itu Ya, juga adalah betul. orang yang mesti Anda temui. Kadang-kadang karena kita ingin pembuktian bahwa, oh ya, ini orang sakit nih, bila perlu cari yang sakit yang parah gitu kan. Nah, akhirnya Anda bingung sendiri tuh. Benar ya? Kalau Anda Betul, betul. kalau kalau misalkan memang bagus Anda di apa diterima kasihin, tapi begitu misalkan terjadi anggap misalkan efek detok yang ternyata tidak seperti yang diharapkan malah dia jadi marah sama Anda seperti itu. Jadi poinnya adalah jangan juga selalu mencari orang yang sakit. Bagus membantu orang sakit, iya, tapi cari juga orang yang sehat dan punya uang untuk punya alatnya. Jadi no problem Anda membantu mungkin 30% waktunya untuk membantu orang yang benar-benar sakit, tapi ingat 70% cari juga orang yang sehat, yang peduli sama kesehatannya, dan mereka akan rela untuk mengeluarkan uangnya untuk membeli alat ini karena dia mau menjaga kesehatannya. Sebenarnya di situ sih edukasi yang lebih ditekankan gitu ya. Sip. Oke, Mantap, Pak. Terima kasih banyak. ya, thank you, Berli. Oke, yang lain ada pertanyaan atau pernyataan? Mungkin Silakan. nih tak tambahin dikit ya. Ya, Ko. Jadi dengan Bu Erli ya. Nah, kalau Pak Rises setahu Koko, itu kan pembuluh darah balik ya, pembuluh darah vena. Jadi mungkin lebih bagus kalau pakai PMD itu taruh di telapak kaki. Telapak kaki itu kan pusat banyak saraf ya. Taruh di sana ya dengan ten yang senyamannya gitulah. Dari sana dulu awalnya. Dan tetap pakai laser. Pakai laser. Nah itu kalau Makasih, pakai Ko. PMD. Dan itu yang kedua, kalau ada alat punya PDP, ya kan? Di sini itu kan sudah pembuluh darah vena yang membentuk sesuatu varises itu kan pasti ada penyumbatan sehingga itu sampai keluar kan gitu. Jadi untuk mencairkan ini untuk lebih lancar itu pakai sinar merah. Nah, sinar merah yang bagus itu ibu tempel alat yang kecil itu taruh di telapak kaki. Jadi dari telapak kaki dia akan naik kan otomatis ya kan. Nah, tempel. Nah, di sini mudah-mudahan tapi ini harus rutin, tidak mungkin sekali 2 kali kan. Orang sakit aja 3 kali. Jadi pagi, siang, malam ya kan. Nah, sekalian juga saya testimoni saya sendiri itu yang ceritain sama Pak Jul. Saya yang bakal mau sudah operasi ke rumah sakit di Malaysia. Saya yang kena prostat. Oke. Nah, jadi Koko yang kena prostat, pertama kali tahu di Prima Medica, itu awalnya bagaimana itu prostat itu terjadi. Kita setiap buang air kecil rasanya nggak tuntas. Jadi buang air kencing, ya kan, sudah berapa jamnya lagi,
buang air kencing lagi, habis berapa jam lagi begitu, ya begitu dah seterusnya. Yang paling tersisa tuh di malam hari, baru bangun kencing lagi, baru bangun kencing lagi, ya begitulah. Tapi tidak ada rasa perih. Seperti contoh banyak, karena saya banyak ngurus nasabah juga pasien ya, itu banyakan seperti orang kencing manis, tapi bukan kencing manis. Maka akhirnya diperiksa kencing manis saya kuku, puji syukur bagus kan, cari dokter urologi, tahu-tahu PSA saya sudah 6,2. Waduh, harus segera diangkat nih gitu ya. Aduh, ya belakangan dah gitu. Sampai saya berobat ke Malaysia. Ya, ke Malaysia itu di Rumah Sakit Mahkota, namanya Dokter Ko Ing Tai. Itu banyak saya ngasih pasien ya, nasabah ke sana, dan semuanya bagus ya, teknik operasinya, tindakannya gitu. Sampai sana pun sama, saya harus segera gitu. Tapi saya pas jalan ke Singapura, saya balik, ya akhirnya menemukan alat ini. Memang saya putuskan memang ke sana, ke Malaysia. Puji syukur baru ini ada diskon 20% di Prodia, baru saya cek, kok prostatku hilang gitu. Nah, inilah alatnya itu gitu. Maka jadi saya sering dari kesaksian. Nah, itu Bu. Tapi yang sekarang saya lakukan, alat kecil itu ya kan paling bagus tuh tempel paling di belakang. Ya, di belakang. Nah, itu 2. Tapi kalau sudah punya PDP, alat kecilnya itu pakai langsung taruh dah di kemaluannya itu. Oh, untuk yang prostat. Ya, untuk prostat. Nah, itu kesaksian saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat nanti. Terima kasih, Oke. Ya, terima kasih. Thank you. Keren. Oke ya teman-teman, nggak terasa kita udah hampir 2 jam ada di udara. Weh, kita lagi di udara nih. Dan luar biasa banget karena banyak sekali yang sharing gitu ya. Dan ini thank you banyak malam ini Bu Widari udah share kita tentang bagaimana cara membuka akun. Dan Zoom kita malam ini di record gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tadi belum sempat dari awal menyaksikan, nanti tunggu YouTube-nya. Nanti saya share di YouTube di channel saya gitu ya. Teman-teman bisa lihat tentang materi ini di sana gitu ya. Kemudian yang lain, saya tak henti-henti support ke teman-teman untuk segera naik panggung. Jadi segera mencapai rank yang sudah perusahaan sediakan buat kita. Dan caranya gimana? Caranya adalah jangan fokuskan juga habiskan terlalu banyak waktu kita untuk hanya mencari yang sakit-sakit loh ya. Mencari yang sakit bagus, pakai ya 30% lah. Tapi 70% ingat ini adalah bisnis, jadi Anda harus membangun bisnis ini. Bagaimana cara membangun bisnis ini? Maka pastikan ketika Anda ketemu teman-teman yang akan bergerak, segera buat mereka jauh lebih smart lagi menjalankan bisnis ini. Ya, contoh apa yang harus mereka pelajari? Berarti sesegera mungkin mereka harus paham tentang produk, sesegera mungkin mereka harus paham tentang bagaimana caranya melakukan edukasi, dan bagaimana caranya untuk melakukan trial closing yang baik gitu ya. Saya sering menemukan bahwa ketika kita melakukan presentasi, kebanyakan dari kita ngambang presentasinya, di akhir pun tidak ada satu kejelasan dari presentasinya yang membuat orang harus mengambil keputusan. Padahal kita tahu kita sudah habiskan waktu untuk melakukan presentasi, kita sudah habiskan waktu untuk melakukan demo alat, tapi kita tidak habiskan waktu juga di akhir dari sesi pertemuan Anda dengan orang yang Anda terapi atau orang yang Anda demo terapikan, itu tidak melakukan yang namanya trial closing. Maka trial closing ini Anda perlu pelajari lebih baik lagi, gitu ya. Dan 80% itu diselesaikan dengan melakukan follow up. Nah, follow up ini bisa dilakukan saat itu juga. Jadi ketika akhir dari presentasi kita langsung melakukan yang namanya trial closing, atau Anda memberikan kesempatan untuk melakukan pertemuan Ada sekali, suara Pak 2 Jul, kali. suaranya hilang. Oh, suara saya hilang. Nggak ada suara. Ada. Nggak ada kok.
Nggak ada Ada, suara. Mungkin sinyal. ada. Yang lain tuh. Pak Ya, Kumis ya, ya. ya. Mana suaranya? Ada Pak kayaknya Kumis. mati Ya, ya, suaranya. Pak Kumis. Ada Pak Kumis, ada. Ada. Volumenya udah full ini, suaranya nggak ada. Mungkin Ada Pak ditekan mungkin Kumis. di layar. Ada Pak Apa Kumis. Hilang itu? Kumis. HP-nya Pak Kumis itu hang. Kumisnya terlalu lebat itu Bu Ina. Lem biru, lem biru. Ya, 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 ya. Kasihan Pak Kumis ya. Tolong mana leadernya nih? Mana leadernya? Terus yang ada leadernya Pak. Nih, Koko. Ah, Oke ya. Nanti biar dia dengerin YouTube aja kalau gitu ya. Bengong kayaknya Nah, Pak Kumis. nah jadi untuk pembahasan bagaimana melakukan closing, trial closing, kita akan bahas di topik pertemuan kita minggu depan ya. Jadi khusus kita berbicara tentang gimana caranya membuat closing itu segera terjadi. Oke ya. Dan itu sebenarnya pelajaran paling penting ya kalau menurut saya. Anda sudah pinter approaching orang, pendekatannya udah bagus. Anda udah belajar tentang bagaimana cara melakukan edukasi. Anda sudah belajar tentang menunjukkan bahwa darah itu seperti ini, darah yang bagus itu seperti ini. Tapi kalau tanpa Anda paham tentang bagaimana melakukan trial closing, maka closing itu akan sangat sulit sebenarnya terjadi. Dan bagaimana membuatnya segera terjadi, ya Anda perlu belajar tentang bagaimana melakukan trial closing yang smart, yang bisa diterima oleh akal sehat, dan pada akhirnya orang akan mengambil keputusan karena kesadaran. Nah, itu yang penting. Gimana tuh caranya? Gimana kira-kira caranya? Bu Widari, coba kita mau tahu nih gimana caranya Bu Widari. Waduh, kalau yang itu sih sebenarnya Pak Jul yang lebih menguasai. Pak Jul, tadi Bro Bagus nginfo minggu depan itu kita Pagansa. ya. Oh iya, iya. Berarti minggu depannya lagi. Iya, bulan depan. Tiketnya Pokoknya sudah kalau tersedia yang dah. closing tuh Pak Jul yang gininya itu apa namanya rajanya closing. Betul. Kita punya Ratu Closing itu Cece. Cece, Ya. betul. Sama Bu Trisna, Bu Gung Trisna. Ayo sharing, bagi ilmunya. Boleh mumpung ada Bu Landriani ya sama Bu Agung Trisna, boleh dong sharing malam ini tentang gimana caranya closing gitu ya. Ayo Ce, baru datang Cece itu. Paling Ayo Emang ada Sri Cece ya? Ada. Sebab ini saudara-saudara banyak kesini nengok anak. Oh iya, nggak apa-apa Oh ya, Ce. anaknya lagi Semoga perawatan. lekas sembuh ya Ce. Semoga cepat sembuh tuh. Makasih. Aduh, ya Tenggaro tadi sempat nyempetin diri prospek ke Ubud. Closing 1 PDP. Keren. Tapi ya rencana sih ngambil PMD juga, cuma istrinya masih bingung ngambil nggak ya gitu. Mudah-mudahan deh 1 set dia. Ya, saya bilang sih cuma ya memang harus terapinya harus setiap hari, itu sih yang saya tekankan. Sayang boleh mati enggak? Halo, bisa kedengeran nggak? Ya, lanjut. Jelas. Lanjut. Ya, yang pertama ya itu saya ke pendekatan dulu tentang alatnya itu seperti apa, manfaatnya apa. Habis itu saya coba bilang sama dia, tadinya nggak mau ketemu, akhirnya saya bilang aku boleh nggak tebar manfaat aja. Harus beli ya gitu sih dia tadinya. Enggak, coba aja dulu, kalau emang kamu nggak suka nggak usah beli, kita gituin. Akhirnya ketemu, tak coba, terus dia bilang kok aku kan sendawa terus dia, karena dia memang punya asam lambung dan saya tahu banget dia punya istrinya GERD ya, istri GERD yang cowok asam lambung gitu, seperti itu. Jadi dia sendawa terus, kok gini ya gitu dia. Ya emang dikeluarin semua dulu asam lambungnya itu, tak bilang gitu. Habis itu dia merasa enakan,
Langsung dia nanya harga, tak kasih harga. Kamu kasih dah harga promo kalau kamu ambil sekarang, tak gitu. Akhirnya udah saya bilang harganya gitu deh. Inti yang saya rasa selama di lapangan, kita memang harus ketemu orang yang tepat di saat yang tepat, dan kita harus gali memang dia itu memang butuh alat ini gitu loh. Yes. Tadinya sebenarnya dia mau bilang besok coba ya terapi aku lagi. Oh, enggak bisa, aku besok ada janji. Jadi kalau kamu sekarang kamu besok aku kan nggak bisa ini. Lagi 2 hari kamu terapi, aku ngulang lagi loh dari nol. Dia bilang gitu. Keren, Cece. Jual mahal ya, Ce. Terus. Ilmunya Ya, banget nih. padahal nggak ada janji. Padahal besok belum ada janji. Besok kan mau Jual mau mahal. bantu gitu. Ya, Memang saya harus bilang gitu, Ce. Jual mahal, Ya. Ce. Ya, sedikit jual mahal memang harus itu. Maaf ya, saya Iya. sibuk. Mungkin besok saya mau ke Beleleng, bisa 3 hari di sana, jadi nggak bisa Iya, ketemu, bisa gitu dah. Yes. Semakin Ya, mahal, tepat. semakin berharga ya, Ce ya. Iya, intinya seperti itu. Berarti gini, Ce ya, kalau diperhatiin dari caranya Cece itu, tadi selain temui memang orang yang tepat, kata dasar Ya. pertamanya adalah orang nggak harus beli, benar ya? Jadi Nah, entah dia akan beli atau enggak, itu urusan mereka, benar ya? Yang pasti kita Iya. datang, lalu kita demo terapi ke dia, lalu kita ngomongin betapa pentingnya orang itu punya alat ini, benar ya? Nah, Dan itu betul yang itu. kesadaran itu yang mesti harus. Dan Ya. ada hal yang paling penting adalah kita ngomongin ketika orang sudah ada rasa untuk punya itu, manfaatkan promo dan membuat mereka benar-benar kayak di sudut banget Iya. gitu ya. Mereka harus mengambil keputusan. Kalau saya sama Gung Trisna sering gitu. Kita saling teleponan. Promonya sampai kapan sih? Lagi berapa sih barangnya? Masih yang promo, kadang kita gitu. Jadi Oh, kalian pakai trik lah. telepon-teleponan. Acting, Pak, acting. Oh, acting. Ya, Iya, ya, ya. emang Acting. gitu emang. Iya. Nah, kadang seperti itu. Jadi ya itulah cara kita gitu loh. Keren. Oke, mumpung Cece-nya ada di sini, sekarang boleh dong yang lain kalau ada yang mau ditanyain, monggo tuh. Nah, sudah pada pinter semua closing. Malah saya yang harus nanya-nanya. Oke. Ya, Koko ya. Koko yang keren loh. Nah, Closing PDP kemarin, juga. kemarin Gimana? kan Coach Chandrawan closing 2 PDP. Boleh dong, Ko, di sharing sedikit Sharing dong, aja. Ko. Gimana caranya itu closing 2 PDP, Ko? Ya, selamat malam ya. Jadi Ya, betul. itu nggak ada janji, nggak ada apa. Tapi saya sudah tembak dari rumah. Jadi intinya gini, orang ini harus cepat saya giniin. Dan itu waktunya memang singkat. Dan saya tidak nongol juga. Satu cara ya, saya ke sana pura-pura belanja. Ini lain lagi. Pura-pura belanja, apa saya harus beli gitu. Nah, dia toko bangunan, aku beli gini aja dah. Gitu. Aku beli akhirnya apa? Gunting untuk pohon, tanaman. Kan murah kan? Nggak mau rugi banyak kok. Oh, Cari yang murah kok ya. Biar jadi yang murah aja biar aman ya. aja. Nih, aku beli gini. Untuk apa tuh beli gini? Tak gituin. Ya untuk potong, untuk tacik ini tak gituin. Ke umurnya berapa ku? Tak gituin. Sekian gitu dia. Oh bagus, kondisi sehat. Ke baru-baru ini di Tabanan berapa orang ya? Sebangsa kuku punya keluarga, teman-teman, berapa sih lebih banyak sudah berpulang atau bagaimana? Gitu. Wah, sudah teman saya lebih banyak yang berpulang. Mengapa mereka berpulang? Tak gituin. Aduh. Pasti itu masalah darah. Darah yang betul, sudah darah begini gitu.
yang terurai karena saya Nah, seorang asuransi. Ya, darahnya harus begini, kok. Nah, Koko saya tidak tahu apakah begitu darahnya atau bagaimana. Nah, gitu. Tapi kalau darah ini dalam waktu singkat dia bisa terurai, produk apa yang bisa seperti itu? Koko punya alat apa tadi itu? Jadi saya cerita, saya punya ini, punya ini, punya ini. Oh ya, terima kasih. Mudah-mudahan darah Koko bisa bagus. Tapi kalau darah Koko itu kalau bisa terbukti bagus, kira-kira barang itu luar biasa ada. Luar biasa. Datanglah terus analis darahnya, jegler. Dia minta beli satu kan, kalau dua bagaimana? Dapat tak diskon lagi kan gitu, langsung dua lah beli. Karena darahnya kan langsung pecah silat dia kan. Pada waktu darahnya berubah, ini baru betul gitu dia. Gitu seperti singkatnya. Jadi justru saya guntingnya itu gunting untuk tanaman, saya dapat bonus. Ini bawa dah kok, karena kamu memberikan yang terbaik untuk Koko gitu dia. Keren. Oke ya, jadi ada yang seperti itu. Jadi ada banyak jalan sebenarnya ya. Jadi nggak juga kita bisa berpatokan sama satu jalan. Ada strategi-strategi untuk menang itu yang kadang-kadang berubah di setiap saat tergantung keadaan. Yang penting poinnya sih kita siap dan kita percaya diri bahwa alat kita adalah alat yang terbaik gitu aja sih. Dan alat ini adalah alat yang wajib untuk mereka punya. Dan kita kan sudah diajarin bahwa ada 8 alasan alat ini ada di rumah. Yang pertama karena setiap 8 jam darah orang jelek lagi gitu kan. Seperti kata Cece bilang, kalau misalkan baru saya datang minggu depan darah Koko udah jelek banget, ya kan? Ya kan lebih bagus kalau alat ini ada di rumah, benar ya. Dan itu kan memang fakta. Kita bukan juga mengada-ngada bahwa darah mereka akan jelek, tapi faktanya adalah orang yang 8 jam dia tidak terapi lagi, otomatis darahnya akan jelek lagi kan gitu ya. Lebih-lebih kalau sudah 1 minggu, mungkin grade-nya dari grade 3 bisa jadi grade 4, grade 5 gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya orang harus khawatirkan. Nah, jadi selain tadi kita ngomongin bahwa alat ini bersifat pribadi, itu juga jadi alasan kenapa orang harus ngambil action lebih cepat karena nggak mungkin alat yang kita bawa ini akan mereka pakai. Bahkan untuk titik-titik tertentu yang sifatnya sensitif itu kan orang harus punya alatnya gitu loh. Nah, Dan jadi begini lagi Pak Jul. manfaatkan kenapa kok? Dan ini juga uniknya. Pertama kali kan dia rencana, kalau memang alat itu bagus, saya beli satu. Memang Koko bagus beli satu. Pertanyaan sekarang, Koko sama anak tuh di mana? Berdekatan enggak jaraknya? Karena Koko kan harus makainya tiap hari. Iya ya, harus beli lagi satu ya. Iya. Gitu aja, bener ya. Keren pokoknya. Saya juga kemarin terkejut karena orang ini akhirnya ngambil 2 gitu ya. Dan Bu Winastuti yang juga bareng sama istri saya waktu itu kaget. Ngapain Pak Jul nenteng 2 PDP gitu ya. Nah itu keren banget. Oke ya teman-teman, ada banyak hal yang saya rasa bisa kita pelajari malam ini. Jangan tergantung sama orang lain kalau untuk mau closing. Gitu ya. Jadi Anda nggak bisa tergantung sama analis juga bahwa harus ada analis, nggak bisa juga gitu ya. Ya kalau nggak ada analis berarti cukup bawa gambar darah dan tunjukkan live darah sebelum dan sesudah. Bilang sama mereka bahwa kalau sudah punya alat, nanti darahnya sudah bagus, nanti pasti diundang ke hotel. Jadi manfaatkan acara tanggal 28 di Pagansa untuk mengundang juga orang-orang yang sudah punya alat, lalu dia bisa melakukan analisa darah di sana, bahwa darah mereka sudah ada perbaikan. Sarannya apa? Syaratnya mungkin mereka terapi dulu lah sebelum mereka datang ke acara Pagansa, sehingga mereka juga bisa lihat bahwa selama ini udah ada kemajuan dalam darah yang mereka lakukan terapi selama ini gitu ya. Jadi poin closing adalah punya senjata sendiri. Jadi jangan sampai senjatanya ini ada di orang lain. Nggak mungkin Ibu Siti senjatanya ada di Bali gitu ya. Jadi Bu Siti harus smart untuk menyampaikan ini ke orang-orang. Bisa membuat keadaan yang orang tidak kepikiran untuk mengambil alat di saat itu, akhirnya kepikiran untuk dia punya alat itu sesegera mungkin. Nah itu adalah hal yang paling penting, strategi untuk menyampaikan ke orang bahwa orang butuhnya sekarang bukan nanti. Saya juga sering mengatakan kepada orang bahwa kapan yang terbaik untuk orang punya alat ini? Jawabannya sekarang.
Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu dalam 8 jam, 10 jam ke depan atau 12 jam tiba-tiba terjadi pengentalan darah seperti yang dialami oleh mungkin artis lah, ya kan, yang tiba-tiba kita tahu bahwa mereka sudah terjadi pecah pembuluh batang otak. Dan kalau itu terjadi, maka ya kembali lagi apapun yang kita punya, ya harta masih nomor 2 dibanding nyawa gitu ya. Jadi nyawa nomor 1 gitu ya. Nah itu yang harus disampaikan. Jadi buat kondisinya bahwa alat ini penting, bahwa alat ini urgent, dan bahwa mereka mesti punya itu sekarang, bukan nanti. Oke ya. Nah, saya rasa itu dulu ya yang bisa kita sharingkan malam ini. Kita udah hampir 2 jam Lihat 15 foto ya. menit. Terasa waktunya. Oke ya. Kita foto bersama dulu gitu ya. Kemudian Emoticon ngikut jantung ya. gue emoticon jantung langsung. Siapa yang foto kira-kira? Maju lah. Oh, saya foto ya. Ini kok ini orang yang join 30, 29, tapi yang di layar ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yuk dibuka 8. open cam dong. Buka open cam. Yuk. Oke ya, pakai emoticon jantung ya. Bisa nggak? Oh, sudah semua ya? Oke, 1, 2, 3, cus. Oke ya. Gaya bebas, 1, 2, 3. Emang kelihatan gaya bebasnya. Thank you ya semua teman-teman malam ini Thank you. yang hadir ya, Oh ya, Bu. halo, cek. Pak Jul. Ada yang mau disampaikan? Itu untuk Ya, Vagansa. Tolong videonya oh untuk ya, buat calon-calon membernya. yes, buat teman-teman yang mengundang acara untuk Pagansa, pastikan Pagansa kita boom ya. Pastikan Yes. kita banyak yang hadir. Pastikan juga mereka yang hadir itu menonton video ya. Kalau 6 misalkan agak banyak, ya setidaknya profil company sama marketing plan itu wajib mereka tonton dulu. Oke ya. Kemudian pastikan orang yang datang ini orang yang punya waktu untuk mereka khusus datang dan bisa menyimak Bisnis. sampai akhir acara. Kita akan ada door prize ya. Door prize-nya luar biasa. Ada PDP, PMD, nggak PMD. PDP. PMD MLT. ada, kemudian MLT juga ada. Oke ya. Nah itu juga dimanfaatkan untuk Anda mengundang. Pastikan mereka datang karena mereka punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah alat secara gratis kalau mereka memenangkan acara. Memenangkan door prize. Berikutnya juga pastikan di akhir acara kalau ada sesi foto sama Mr. Nicholas Chang, pastikan Anda buruan untuk buat foto sama dia. Lalu setelah itu Anda buat postingan di Facebook, tag nama dia. Nah, dia senang banget kalau dia tahu bahwa kita itu aktif. Oke ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Kira-kira apa lagi yang harus dilakukan ya? Bu Widari, apa Tambahan lagi, Pak Bu? Jul, Ya. untuk leader ya, yang udah peringkat minimal emerald itu mohon bertahan ya setelah selesai Pagansa karena kita ada evaluasi. Oh ya, ada evaluasi meeting, ada review meeting setelah acara berakhir. Itu khusus untuk emerald ke atas. Jadi buat teman-teman yang naik emerald, sapphire dan diamond, pastikan Anda akan ikut acara review sama Mr. Oke ya, Mr. Nicholas. Oke ya. Apalagi? Pelajari ya apa yang diposting nanti biasanya ditanya. Oke. Nah, teman-teman, saya mau tanya ya sebelum sesi ini kita tutup ya. Teman-teman benar-benar mau sukses di POW nggak? Iya. Mau. Kalau benar boleh dong ketik angka 8. Oke ya. Oke, semua mau sukses. Satu-satunya cara untuk Anda bisa sukses adalah ikut arahan. Jadi no complain. No negosiasi. Jadi kalau karena yang akan membuat kita sukses hanya diri kita. Enaknya di bisnis network marketing adalah untuk sukses kita masih dipandu orang lain. Kita dapat bimbingan dari orang lain. Kita dapat edukasi dari orang lain.
dan kita jelas banget apa yang kita akan dapat kalau kita mencapai apa gitu kan. Artinya bisnis di network marketing itu benar-benar jelas gitu loh. Yang penting tadi ikut arahan, no negosiasi, jangan jangan komplain, nggak usah lah komplain. Kita ini bisnis untuk diri kita sendiri, sabar-sabarin, jangan baper. Oke ya, hati-hati buat teman-teman yang mudah banget tersinggung kayak gitu, hati-hati. Anda nggak akan pernah bisa sukses dengan ketersinggungan itu. Jadi take action, buktikan bahwa memang Anda mampu untuk itu. Oke ya. Kalau hari ini ada orang yang melecehkan Anda, menganggap rendah dan lain-lain, buktikan bahwa suatu saat Anda naik panggung kemenangan. Oke, setuju? Kalau setuju boleh jempolnya. Jempol, jempol. Oke, jempol semua. Yes. Oke, teman-teman, saya rasa itu yang bisa kita sampaikan malam ini. Thank you buat kehadiran teman-teman di acara Zoom kita yang luar biasa. Thank you buat leader kita, Bu Widari. Yang sudah sharing malam ini. Mohon Terima maaf kasih kalau ada juga. kesalahan, Terima kata, dan kasih. lain-lain. Ya, Dimaklumi, tumben nih ngomong depan publik. Belajar. kita juga akan Sebelum sambut nanti teman-teman kita dari luar daerah gitu ya Banyuwangi. untuk hadir di Bali. Luar biasa, keren banget. Dan pastikan kita yang di Bali juga jangan ngundangnya dikit-dikit, oke ya. Teman-teman, kalau hari ini ada peluang sukses yang besar, masa sih ngundangnya cuma 10? Ngundang 20, ngundang 30 gitu. Oke ya? Ya. Yes? Yes. Yes, yes. Oke, kalau gitu kita tutup acara ini dengan yel-yel kita. Powe Bali. We We are are family. family. Powe Banyuwangi. Laros Laros Banyuwangi. Apalagi? Powe mana lagi nih? Powe Internasional. Powe Lombok. Indonesia. Oke ya, Powe Indonesia. Cayo, 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 cayo. cayo. Powe internasional. Cayo, cayo, cayo. Sampai ketemu. Bye. Terima kasih, terima kasih. Bye. Bye. Thank you. Pak Thank Ju, you. share fotonya. Ya, share.